Aisyah selalu percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman untuk pulang. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa darah yang sama akan selalu membawa ketulusan. Itulah sebabnya ketika sepupunya, Della, menghubunginya setelah bertahun-tahun tak bertemu, Aisyah langsung menyambutnya dengan hangat tanpa sedikit pun rasa curiga. Rumah Aisyah dan Restu berada di pinggiran kota, tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman. Halaman depan dipenuhi tanaman bunga yang ia rawat sendiri setiap pagi. Sementara Restu, suaminya, adalah pria sederhana yang bekerja sebagai pegawai kantor swasta. Hidup mereka tidak mewah, namun cukup untuk membuat mereka bahagia. Kedatangan Della terjadi pada suatu sore yang mendung. Langit menggantungkan awan kelabu, seolah menjadi pertanda akan sesuatu yang belum diketahui Della. Datang dengan koper besar dan senyum yang sama seperti dulu, ramah, lembut, dan sedikit misterius. Wajahnya tampak lebih pucat dari yang Aisyah ingat, tetapi Aisyah mengabaikan hal itu. "Aisyah, akhirnya kita bertemu lagi," ujar Della pelan. Aisyah langsung memeluknya. "Tentu saja, Della. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau." Restu yang berdiri di belakang hanya tersenyum sopan. Ia tidak banyak bicara, namun terlihat menyambut dengan baik. Della sempat menatap Restu agak lama sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya. Malam pertama berjalan cukup tenang. Mereka makan bersama, berbincang ringan tentang masa lalu, dan sesekali tertawa. Namun, sejak awal ada sesuatu yang terasa berbeda. Della jarang makan. Ia hanya menyentuh makanan sedikit, seolah tidak benar-benar lapar. Bahkan saat Aisyah menawarkan makanan favorit masa kecil mereka, Della hanya tersenyum dan berkata ia sudah kenyang. "Aku sudah terbiasa makan sedikit," katanya. Aisyah tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia menganggap mungkin Della sedang menjaga pola makan. Namun, keganjilan mulai terasa saat malam semakin larut. Sekitar pukul 2 dini hari, Aisyah terbangun karena merasa haus. Saat berjalan menuju dapur, ia melihat lampu ruang tamu menyala redup. Ia sempat heran, karena ia yakin semua lampu sudah dimatikan sebelum tidur. Saat melangkah mendekat, ia melihat sosok Della berdiri di dekat jendela. Tubuhnya tegak, tidak bergerak. Rambutnya terurai panjang, dan ia menatap keluar ke arah halaman yang gelap. "Della?" panggil Aisyah pelan. Tidak ada jawaban. Aisyah mendekat lagi. "Della, kamu belum tidur?" Perlahan, Della menoleh. Senyumnya muncul. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh, terlalu kaku, terlalu dingin. "Aku hanya tidak bisa tidur," jawabnya lirih. Aisyah mengangguk, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. "Jangan terlalu lama ya, nanti kamu sakit." Della hanya tersenyum lagi. Saat Aisyah kembali ke kamar, ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu hanya perasaan saja, pikirnya. Tidak ada yang aneh. Della hanya sedang menyesuaikan diri. Namun, malam berikutnya, hal yang sama kembali terjadi. Dan malam berikutnya lagi, Della hampir selalu terjaga di tengah malam. Kadang berdiri di dekat jendela, kadang duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu, yang membuat Aisyah semakin gelisah setiap kali ia memanggil. Della selalu menjawab dengan nada yang sama tenang, datar dan tanpa emosi. Restu mulai menyadari perubahan sikap Aisyah. "Kamu kelihatan capek," kata Restu suatu pagi saat sarapan. Aisyah tersenyum kecil.
Mungkin cuma kurang tidur. Kamu kepikiran sesuatu. Aisyah ragu untuk bercerita. Ia tidak ingin terdengar berlebihan. Cuma, Dela sering bangun malam. Aku jadi ikut terbangun. Restu mengangguk. Mungkin dia belum terbiasa di sini. Namun, meski mencoba berpikir rasional, Aisyah tidak bisa mengabaikan satu hal yang semakin jelas tatapan Dela terhadap Restu. Awalnya hanya sekilas, tapi lama-lama Aisyah mulai menyadari bahwa Dela sering memperhatikan Restu dengan cara yang tidak biasa. Bukan sekadar melihat, tetapi seperti mengamati sesuatu dengan sangat dalam. Suatu sore, saat Restu sedang memperbaiki sesuatu di halaman, Dela berdiri di balik jendela, menatapnya tanpa berkedip. Aisyah yang melihat itu merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Dela," panggilnya. Dela terkejut, lalu tersenyum. "Aku hanya melihat suamimu. Dia kelihatan sangat baik." Nada suaranya terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih berat. Aisyah mencoba tertawa kecil. Iya, Restu memang orangnya seperti itu. Namun, sejak saat itu, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh perlahan di dalam hatinya. Hal lain yang membuat Aisyah gelisah adalah perubahan suasana rumah. Udara terasa lebih dingin, terutama di malam hari. Tanaman di halaman yang biasanya segar mulai terlihat layu. Meskipun Aisyah tetap merawatnya seperti biasa. Bahkan, beberapa kali Aisyah merasa seperti ada yang mengawasinya saat ia sendirian. Suatu malam, saat ia hendak tidur, ia melihat pintu kamar sedikit terbuka. Ia yakin tadi sudah menutupnya rapat. Dari celah pintu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di luar. "Ada siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Perlahan, ia mendekat dan membuka pintu lebih lebar. Tidak ada siapapun di sana. Namun, saat ia menutup pintu kembali, ia mendengar suara langkah kaki menjauh di lorong. Keesokan harinya, Aisyah mulai merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk atau perubahan sikap. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Dela. Dan entah mengapa, semua keganjilan itu selalu berkaitan dengan Restu. Saat Aisyah mencoba berbicara dengan Dela secara langsung, sepupunya itu hanya tersenyum seperti biasa. "Aku hanya ingin dekat dengan kalian," katanya. Namun, senyum itu tidak lagi terasa hangat. Aisyah mulai menyadari satu hal yang membuatnya merinding. Dela mungkin datang bukan hanya untuk menumpang tinggal. Ada sesuatu yang ia inginkan. Dan sesuatu itu sepertinya adalah Restu. Sejak malam-malam aneh itu, perasaan tidak nyaman di hati Aisyah semakin sulit diabaikan. Ia mencoba bersikap seperti biasa, tetap ramah kepada Dela, tetap menjadi istri yang hangat untuk Restu. Namun di dalam dirinya ada kegelisahan yang terus tumbuh, seperti akar yang menjalar diam-diam di dalam tanah. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Restu sudah berangkat kerja lebih awal, sementara Dela masih berada di kamarnya. Aisyah sedang menyapu ruang tamu ketika matanya tertuju pada sesuatu. Di lantai dekat jendela, sebuah benda kecil berwarna hitam. Ia mendekat dan mengambilnya. Ternyata itu adalah rambut, tetapi bukan sekadar rambut biasa. Rambut itu panjang, lebih panjang dari rambut Dela, dan terasa agak kasar saat disentuh. Aisyah mengerutkan kening. Ia tidak ingat pernah melihat rambut seperti ini di rumahnya. Aneh, gumamnya pelan.
Ia membuang rambut itu ke tempat sampah dan mencoba melupakannya. Namun, rasa tidak nyaman tetap tinggal. Siang harinya, Della keluar dari kamar dengan wajah pucat seperti biasa. Ia tersenyum melihat Aisyah. "Kamu sudah makan?" tanya Aisyah. Della mengangguk pelan. Sedikit, Aisyah menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di mata Della yang sulit dijelaskan, seperti menyimpan sesuatu yang gelap. "Aku mau tanya sesuatu," kata Aisyah hati-hati. Della duduk di kursi, menatapnya dengan tenang. "Apa? Kamu baik-baik saja kan? Maksudku, sejak kamu datang ke sini, kamu sering bangun malam, jarang makan." Aisyah berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. "Kamu terlihat berbeda." Della tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya sedang lelah." "Aisyah, banyak hal yang terjadi sebelum aku datang ke sini." Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi tidak cukup meyakinkan. Aisyah mengangguk pelan. Ia tidak ingin memaksa. Namun, sejak percakapan itu, suasana menjadi semakin canggung. Malam itu, hujan turun deras. Angin berhembus cukup kencang, membuat jendela bergetar pelan. Aisyah dan Restu sudah berada di kamar, bersiap untuk tidur. Della tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya sedang lelah." "Aisyah, banyak hal yang terjadi sebelum aku datang ke sini." Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi tidak cukup meyakinkan. Aisyah mengangguk pelan. Ia tidak ingin memaksa. Namun, sejak percakapan itu, suasana menjadi semakin canggung. Malam itu, hujan turun deras. Angin berhembus cukup kencang, membuat jendela bergetar pelan. Aisyah dan Restu sudah berada di kamar, bersiap untuk tidur. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam kegelisahannya. "Dan satu lagi," lanjut Restu. Suaranya lebih rendah. "Della kadang bersikap aneh padaku." Aisyah menahan napas. "Aneh bagaimana?" "Dia sering berdiri terlalu dekat, tatapannya juga tidak biasa. Aku tidak nyaman, tapi aku tidak ingin berpikir buruk." Kata-kata itu membuat perasaan Aisyah semakin tidak menentu. Apa yang ia rasakan selama ini ternyata bukan hanya perasaannya sendiri. Sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar kamar. Brok, seperti sesuatu jatuh. Aisyah dan Restu saling berpandangan. "Itu dari ruang tamu," kata Restu. Mereka berdua keluar kamar dengan hati-hati. Lampu lorong menyala redup, dan suara hujan masih terdengar jelas dari luar. Saat sampai di ruang tamu, mereka melihat sebuah kursi terjatuh. Namun yang membuat mereka terdiam adalah sosok Della yang berdiri di sudut ruangan. Ia berdiri membelakangi mereka, menghadap jendela yang terbuka sedikit. Rambutnya tergerai, dan tubuhnya tampak kaku. "Della," panggil Aisyah. Perlahan, Della menoleh. Namun kali ini, ekspresinya berbeda. Matanya terlihat lebih gelap dan senyumnya tidak lagi seperti manusia biasa. "Aku tidak sengaja menjatuhkan kursinya," katanya pelan. Suaranya terdengar lebih berat, seolah bukan berasal dari dirinya sendiri. Restu melangkah maju sedikit. "Tidak apa-apa, tapi kamu kenapa berdiri di sini?" Della menatap Restu lama sekali, terlalu lama
Aku hanya ingin melihat, jawabnya. Melihat apa? Tanya Aisyah. Della tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Restu dengan cara yang membuat suasana menjadi sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, angin kencang masuk dari jendela yang terbuka, membuat tirai berkibar liar. Lampu ruang tamu sempat berkedip beberapa kali, dan dalam sekejap, Della kembali tersenyum seperti biasa. Maaf, ya, aku tidak sengaja membuat kalian khawatir, katanya dengan nada yang kembali lembut. Perubahan itu begitu cepat, hingga membuat Aisyah merinding. Mereka akhirnya kembali ke kamar masing-masing. Tetapi malam itu tidak ada yang benar-benar tidur dengan tenang. Keesokan paginya, Aisyah memutuskan untuk membersihkan rumah lebih menyeluruh. Ia merasa perlu melakukan sesuatu, meskipun tidak tahu apa. Saat membersihkan kamar tamu tempat Della tidur, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di bawah bantal, ada sebuah benda kecil yang dibungkus kain hitam dengan tangan gemetar. Aisyah membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa helai rambut, potongan kuku, dan sebuah foto kecil. Foto itu adalah foto Restu. Jantung Aisyah seakan berhenti sesaat. Ini apa maksudnya? Bisiknya. Tiba-tiba, ia merasakan udara di ruangan itu menjadi sangat dingin. Perlahan, ia menoleh ke arah pintu. Della berdiri di sana. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda ia masuk. Ia hanya sudah berada di sana. Aisyah, panggilnya pelan. Aisyah menatapnya dengan ketakutan yang mulai nyata. Kenapa kamu membuka barangku? Tanya Della. Suaranya datar. Aisyah tidak bisa langsung menjawab. Aku hanya membersihkan, katanya akhirnya. Della melangkah masuk perlahan. Tatapannya tidak lepas dari Aisyah. Itu bukan untuk dilihat orang lain, katanya pelan. Nada suaranya dingin. Tanpa emosi, Aisyah menggenggam benda itu dengan erat. Della, ini apa? Della tersenyum tipis. Kalau aku bilang, itu hanya kenang-kenangan. Apakah kamu akan percaya? Pertanyaan itu membuat suasana semakin mencekam. Aisyah tahu, ini bukan sekadar kenang-kenangan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa takut bukan hanya pada sikap Della, tetapi pada sesuatu yang mungkin mengendalikan Della. Sejak penemuan benda aneh di bawah bantal Della, hati Aisyah tidak pernah benar-benar tenang. Ia menyimpan rahasia itu dari Restu untuk sementara. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Namun, semakin ia mencoba bersikap biasa, semakin kuat rasa ganjil itu menghantui setiap sudut rumah. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Della menjadi semakin pendiam, tetapi kehadirannya justru terasa semakin menekan. Ia sering muncul tiba-tiba di dekat Restu, entah di dapur, di ruang tamu, atau bahkan di halaman. Yang membuat Aisyah semakin gelisah adalah cara Della memandang suaminya, tatapan yang dalam, penuh arti, dan seolah memiliki keinginan tersembunyi. Suatu sore, saat Restu belum pulang kerja, Aisyah memutuskan untuk berbicara lagi dengan Della. Della, panggilnya tegas. Della yang sedang duduk di ruang tamu menoleh perlahan. Iya, Aisyah. Aisyah duduk di hadapannya. Aku menemukan sesuatu di kamarmu. Della tidak terlihat terkejut. Ia hanya menatap Aisyah tanpa berkedip. Bungkusan kain hitam itu, lanjut Aisyah. Di dalamnya ada rambut, kuku, dan foto Restu. Suasana mendadak sunyi.
Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. "Apa maksudnya itu, Della?" tanya Aisyah. Suaranya mulai bergetar. Della tersenyum tipis. "Aku kira kamu tidak akan menemukannya," katanya pelan. Jawaban itu membuat bulu kuduk Aisyah meremang. "Jadi, itu memang milikmu?" Della mengangguk perlahan. "Apa yang kamu lakukan dengan benda-benda itu?" Della menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali. Kali ini, tatapannya terasa lebih dalam, lebih tajam. "Aku hanya ingin memiliki sesuatu yang tidak pernah bisa aku miliki," ujarnya lirih. Aisyah tidak langsung memahami maksudnya. "Apa maksudmu?" Della menghela napas pelan. "Sejak dulu, Aisyah, kamu selalu punya segalanya. Keluarga yang hangat, kehidupan yang tenang, dan sekarang suami yang baik." Nada suaranya mulai berubah. "Aku tidak pernah punya itu," lanjutnya. "Aku selalu sendiri." Aisyah terdiam. Ia tidak menyangka pembicaraan ini akan mengarah ke sana. "Tapi itu bukan alasan untuk melakukan hal seperti ini," kata Aisyah tegas. Della tersenyum lagi, tetapi kali ini senyumnya terasa pahit. "Awalnya, aku juga berpikir begitu," katanya. "Sampai akhirnya, aku menemukan cara." Aisyah merasakan sesuatu yang tidak beres. "Cara apa?" Della tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan mendekati jendela. Cahaya sore yang redup membuat bayangannya terlihat lebih panjang. "Aku bertemu seseorang," katanya pelan. "Seseorang yang mengajarkan bagaimana mendapatkan apa yang aku inginkan." Jantung Aisyah berdegup kencang. "Apa yang kamu lakukan, Della?" Della menoleh. Kali ini, matanya terlihat lebih gelap dari sebelumnya. "Aku hanya mengikuti petunjuknya," jawabnya. Tiba-tiba, angin berhembus masuk. Meski jendela tertutup rapat, tirai bergerak perlahan. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat ikut masuk ke dalam ruangan. "Aku hanya butuh sesuatu yang menghubungkanku dengannya," lanjut Della. "Rambut, kuku, dan sebuah gambar." Aisyah mundur selangkah. "Kamu melakukan ini untuk restu?" Della tersenyum. "Aku ingin dia melihatku seperti dia melihatmu," katanya. "Aku ingin dia memilihku." Perkataan itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Aisyah. "Restu tidak akan pernah seperti itu," kata Aisyah tegas. "Kita lihat saja," balas Della pelan. Tiba-tiba, suasana ruangan berubah drastis. Udara menjadi sangat dingin dan lampu berkedip-kedip. Aisyah merasakan pusing yang tiba-tiba datang. Pandangannya sedikit kabur. "Apa yang kamu lakukan?" bisiknya. Della hanya berdiri diam, menatapnya. "Aku hanya memanggilnya," jawabnya. "Mengundang." "Siapa?" tanya Aisyah dengan suara lemah. Della tidak menjawab. Namun, Aisyah merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada kehadiran lain di dalam rumah. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Saat Restu pulang malam itu, ia langsung menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Wajah Aisyah terlihat pucat, dan suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. "Aisyah, kamu kenapa?" tanyanya khawatir. Aisyah menggenggam tangan Restu erat. "Kita harus bicara," katanya pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Aisyah menceritakan semuanya tentang benda aneh itu, tentang pengakuan Della, dan tentang perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata di rumah mereka. Restu mendengarkan dengan serius. "Aku percaya kamu," katanya akhirnya. Jawaban itu membuat Aisyah hampir menangis lega. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," lanjut Restu. "Kita harus melakukan sesuatu." "Tapi bagaimana?" tanya Aisyah. Restu terdiam sejenak. "Aku tidak tahu pasti, tapi kita harus mulai dengan melindungi diri kita dulu." Malam itu, mereka memutuskan untuk tetap bersama di satu kamar. Namun, sekitar tengah malam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Terdengar suara ketukan di pintu, pelan, berulang. Tok, tok, tok. Aisyah menggenggam tangan Restu erat. "Jangan dibuka," bisiknya. Namun, suara itu terus berlanjut. Tok, tok. Aisyah, terdengar suara Della dari luar. Suaranya lembut, tetapi terasa tidak wajar. "Aku ingin bicara." Restu menatap pintu dengan waspada. "Kita tidak buka," katanya tegas. Suara di luar tiba-tiba berhenti. Keheningan menyelimuti. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Dari dalam kamar, Aisyah dan Restu menoleh bersamaan. Di sudut ruangan, bayangan gelap perlahan terbentuk, seperti asap yang mengumpul. Dan di dalam bayangan itu, sepasang mata perlahan terbuka. Aisyah menahan napas. "Restu," bisiknya dengan suara gemetar. Restu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah yang sama. Wajahnya tegang. Mereka berdua menyadari satu hal. Apapun yang dipanggil oleh Della sudah berada di dalam rumah mereka. Malam itu menjadi titik terendah dalam hidup Aisyah dan Restu. Bayangan gelap di sudut kamar tidak lagi sekadar perasaan atau ketakutan yang dibayangkannya nyata, hidup dan terasa mengancam. Aisyah memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Tangannya masih menggenggam erat tangan Restu. Ia bisa merasakan bahwa suaminya juga ketakutan. Meskipun berusaha tetap tegar, ini tidak bisa dibiarkan. Bisik Restu pelan. Aisyah mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ketakutan saja tidak cukup. Mereka harus melawan. Dengan suara bergetar, Aisyah mulai berdoa. Ia mengucapkan doa-doa yang ia hafal sejak kecil, memohon perlindungan dan kekuatan. Restu ikut menguatkan. Suaranya perlahan menyatu dengan Aisyah. Aneh, tetapi perlahan suasana kamar mulai berubah. Udara yang sebelumnya terasa dingin dan berat mulai terasa lebih ringan. Bayangan di sudut ruangan itu tampak bergetar, seolah terganggu oleh sesuatu yang tidak disukainya. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan keras. Brok. Della berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya sayu. Tetapi kali ini, ekspresinya bukan sekadar dinginnya terlihat seperti seseorang yang sedang berjuang melawan sesuatu dari dalam dirinya sendiri. "Hentikan," katanya pelan. Aisyah dan Restu terdiam. Della panggil Aisyah. Della melangkah masuk, tetapi gerakannya tidak stabil, seolah tubuhnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. "Aku tidak kuat lagi," bisiknya. Tiba-tiba, suaranya berubah menjadi lebih dalam. "Dia sudah hampir menjadi milikku.
Aisyah merinding. Ia tahu itu bukan sepenuhnya suara Della. Tidak, seru Aisyah dengan berani. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dari kami. Della menjerit pelan, memegangi kepalanya. Aku hanya ingin bahagia, katanya dengan suara yang kembali seperti dirinya sendiri. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak ingin sendirian lagi. Aisyah menatap sepupunya dengan perasaan campur aduk takut, sedih, dan juga iba. Ia perlahan mendekat, meskipun Restu sempat menahannya. Aisyah, hati-hati. Namun Aisyah menggeleng. Dia masih Della. Dengan hati-hati, Aisyah mendekat hingga hanya berjarak beberapa langkah. Della, dengarkan aku, katanya lembut. Apa yang kamu lakukan ini bukan jalan yang benar. Kamu tidak sendiri. Kamu masih punya aku, Della Teresa, tapi aku sudah terlalu jauh, katanya. Bayangan gelap di sudut kamar mulai bergerak lagi, seolah marah. Udara kembali terasa dingin, dan suara berdesir terdengar samar. Aku tidak akan pergi tanpa apa yang dijanjikan. Terdengar suara lirih yang bukan milik siapapun di ruangan itu. Restu berdiri di samping Aisyah. Kita harus mengakhiri ini sekarang. Aisyah mengangguk. Ia menatap Della dengan tegas. Della, lepaskan semuanya, katanya. Buang semua yang kamu gunakan untuk hal ini, Della terdiam. Ia tampak ragu. Kalau aku melakukannya, apakah semua ini akan berhenti? Tanyanya. Ya, jawab Aisyah mantap. Tapi kamu harus benar-benar ikhlas. Beberapa detik terasa sangat panjang. Akhirnya, Della mengangguk pelan. Aku tidak mau seperti ini lagi. Ia berlari keluar kamar menuju kamarnya sendiri. Aisyah dan Restu mengikuti dari belakang. Dengan tangan gemetar, Della mengambil bungkusan kain hitam itu dari bawah bantal. Ia menatapnya sejenak, seolah melihat semua kesalahannya di dalam benda kecil itu. Aku minta maaf, katanya lirih. Tanpa ragu lagi, ia membuka jendela dan melemparkan bungkusan itu keluar. Begitu benda itu meninggalkan tangannya, sesuatu yang besar terjadi. Angin kencang berhembus masuk ke dalam rumah. Lampu berkedip liar. Suara berdesir berubah menjadi seperti jeritan panjang yang semakin lama semakin menjauh. Bayangan gelap yang sebelumnya terasa begitu kuat kini memudar, lalu menghilang sepenuhnya. Keheningan pun kembali. Udara terasa hangat. Rumah itu kembali seperti semula. Della jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Aisyah segera memeluknya erat. Sudah selesai, bisik Aisyah. Semua sudah selesai. Restu berdiri di samping mereka. Wajahnya terlihat lega, meskipun masih menyimpan sisa ketegangan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perlahan, tetapi penuh perubahan. Della tidak lagi seperti sebelumnya. Wajahnya mulai terlihat lebih segar, dan ia kembali menjadi sosok yang lembut seperti yang diingat Aisyah dari masa kecil. Ia meminta maaf kepada Aisyah dan Restu dengan tulus. Aku benar-benar menyesal, katanya suatu pagi. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Aisyah menggenggam tangannya. Yang penting, kamu sudah sadar. Restu juga memaafkannya. Kita semua bisa salah. Yang penting, kita belajar dari itu. Beberapa hari kemudian, Della memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Kali ini, ia pergi bukan dengan beban, tetapi dengan harapan baru. Sebelum berangkat, ia memeluk Aisyah erat.
"Terima kasih sudah tidak meninggalkanku," katanya. Aisyah tersenyum hangat. "Kamu tetap keluarga." Setelah kepergian Della, rumah itu kembali damai. Tanaman di halaman kembali segar, udara terasa hangat, dan malam-malam menjadi tenang tanpa gangguan. Aisyah dan Restu kembali menjalani hidup mereka seperti biasa. Tetapi dengan satu pelajaran penting yang tidak akan mereka lupakan, bahwa tidak semua niat buruk berasal dari kebencian. Kadang, ia lahir dari kesepian yang tidak terobati. Namun, dengan ketulusan, keberanian, dan kasih sayang, bahkan hal yang paling gelap pun bisa dikalahkan. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kehangatan di dalam rumah dan di dalam hati mereka.